pemirsa di acara Bicara Publik. Bersama saya Riana dan saya Denis. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam dunia komunikasi, yaitu kemampuan mendengar dan berpikir kritis dalam public speaking. Betul sekali Denis, seringkali kita berfokus pada teknik berbicara, tetapi jarang membahas pentingnya kemampuan mendengar dan berpikir kritis bagi seorang pembicara publik. Untuk membahas topik ini, kita telah mengundang 4 narasumber yang ahli di bidangnya. Sebelumnya, kita akan berkenalan dulu dengan keempat narasumber kita. Silakan Ibu. Halo, selamat siang. Saya Yunita Mega sebagai dosen psikologi komunikasi. Dan saya Christian sebagai pelatih public speaking profesional. Dan saya Yuliana sebagai seorang pembawa acara dan jurnalis. Dan saya Yuyun sebagai dosen ilmu komunikasi. Selamat datang kepada keempat narasumber. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di acara Bicara Publik kali ini. Nah, pemirsa, langsung saja kita masuk ke segmen pertama kita dengan topik pentingnya mendengar. Baik, untuk dosen Yunita Mega, bisa Ibu jelaskan mengapa kemampuan mendengar sangat penting dalam public speaking? Terima kasih Riana. Banyak orang mengira public speaking hanya soal berbicara dengan baik. Padahal mendengar adalah komponen yang sama pentingnya. Seorang pembicara yang baik harus mampu mendengarkan audiens baik secara verbal maupun non-verbal. Dengan memperhatikan reaksi audiens, pembicara dapat menyesuaikan pesan, kecepatan bicara, dan bahkan konten presentasinya secara real time. Menarik sekali dosen Yunita. Public speaking bukan hanya soal berbicara dengan baik, padahal mendengar adalah komponen yang sangat penting. Baik. Selanjutnya, Ibu Christine sebagai pelatih public speaking. Bagaimana Anda mengajarkan keterampilan mendengar ini kepada klien Anda? Oke, dalam pelatihan saya, kami selalu mulai dengan latihan mendengar aktif. Saya sering memberikan simulasi di mana peserta harus merespon pertanyaan sulit atau keberatan dari audiens. Hal ini memaksa mereka untuk benar-benar mendengar, bukan hanya menunggu giliran berbicara. Teknik sederhananya seperti parafrase. Yaitu mengulang apa yang dikatakan audiens dengan kata-kata sendiri, dan itu sangat efektif untuk memastikan pemahaman yang benar. Oke, wow, berarti Ibu dalam perhatiannya menggunakan teknik sederhana seperti parafrase. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu Yuliana sebagai pembawa acara berpengalaman nih? Bagaimana Ibu menjelaskan atau memanfaatkan kemampuan mendengar saat memandu diskusi? Oke, baik, terima kasih. Mendengar aktif itu adalah kata kunci kesuksesan saya sebagai pembawa acara. Saya tidak hanya mendengar dengan kata-kata saja, tetapi saya memperhatikan nada, gerak tubuh, dan dinamika ruangan. Ketika saya mendengar dengan seksama, saya bisa mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam dan membantu diskusi ke arah yang lebih produktif. Mendengar aktif juga membantu saya mengidentifikasi seseorang ketika seseorang belum selesai berbicara atau ketika ada ketegangan yang perlu diselesaikan. Terima kasih, saya kembali. Oke, jadi itulah metode mendengar saat memandu diskusi menurut Ibu Yuliana. Ya. Sekarang mari kita beralih ke segmen 2, yaitu berpikir kritis dalam public speaking. Langsung saja, Ibu Yun, bagaimana berpikir kritis mempengaruhi kualitas public speaking? Oke, terima kasih Denis. Berpikir kritis akan membuat Anda lebih bernilai dan kredibel. Seorang pembicara kritis akan memverifikasi fakta dan mengevaluasi sumber informasi. Tanpa berpikir kritis, kita hanya menjadi seorang pengulang informasi, bukan komunikasi yang efektif. Oke, baik. Ya, benar sekali Ibu Yuyun. Tanpa berpikir kritis, mungkin kita hanya menjadi pengulang informasi, bukan komunikator yang efektif. Nah, selanjutnya dosen Yunita. Bisa Ibu jelaskan hubungan antara mendengar dan berpikir kritis? Tentu saja keduanya sangat terkait. Ketika kita mendengarkan dengan kritis, kita tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga mengevaluasinya. Kita bertanya, apakah ini masuk akal?
Apa buktinya? Apa asumsi di baliknya? Proses ini dapat membantu kita membentuk argumen yang lebih kuat dan respon yang lebih cerdas. Di era informasi yang berlebihan ini, kemampuan tersebut sangatlah penting. Betul sekali. Dengan mengajukan pertanyaan tersebut bisa membantu berpikir kritis dalam menyerap informasi. Bu Christine, bagaimana cara melatih berpikir kritis dalam konteks public speaking? Jadi saya selalu mendorong klien saya untuk melakukan riset mendalam tentang topik mereka dan mengantisipasi pertanyaan yang sulit. Jadi latihannya itu seperti devil advocate, di mana seseorang dengan sengaja memberikan argumen berlawanan sangat efektif. Dan juga ada tekniknya adalah pause and think, yaitu berani mengambil jeda beberapa detik untuk berpikir sebelum merespon pertanyaan yang sulit. Dan audiens itu lebih menghargai jawaban yang dipikirkan dengan baik daripada respon cepat yang dangkal. Oke, jadi seperti itu cara Ibu melatih berpikir kritis dalam konteks public speaking dengan menggunakan latihan Devil's Advocate. Baik, sekarang pemirsa kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu aplikasi praktis. Baik, selanjutnya Ibu Yuliana bisa berbagi contoh bagaimana kemampuan mendengar dan berpikir kritis telah membantu Ibu dalam situasi sulit. Saya pernah memandu diskusi isu kontroversial yang sangat panas. Salah satu pembicara membuat klaim yang saya tahu tidak akurat. Daripada langsung menyela atau mengabaikannya, saya mendengarkan seluruh argumennya, lalu dengan halus meminta klarifikasi dengan mengutip data yang benar. Dengan merespon secara kritis namun hormat, diskusi tetap terjaga. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Dengan menerapkan kemampuan tersebut, diskusi tetap komunikatif dan kredibilitas tetap terjaga. Ibu Yun, bagaimana teknologi modern mempengaruhi kemampuan mendengar dan berpikir kritis dalam public speaking? Baik, media sosial dan platform digital mengubah cara kita berkomunikasi. Mereka juga harus lebih kritis dalam memilih informasi dan membangun argumen yang dapat bertahan. Baik, Bu Yun, terima kasih atas jawabannya. Dan memang, media sosial dan platform digital adalah tempat kita bisa mengakses banyak informasi dan umpan balik. Baik, terima kasih atas wawasan yang luar biasa dari semua narasumber. Sebelum itu, kita mengakhiri diskusi ini. Ada pesan atau tips yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa kami. Silakan, mungkin yang pertama, Ibu Yunita. Jadilah pendengar sebelum menjadi pembicara. Kemampuan mendengar akan membuat pesan Anda lebih relevan dan sempurna. Kalau saya, latih keterampilan mendengar aktif setiap hari. Ini akan menjadi suatu kebiasaan yang mengubah cara Anda berkomunikasi. Oke, kalau dari saya sebagai seorang pembawa acara, saya memberikan pesan, jangan takut dengan keheningan saat Anda mulai berhenti berbicara dan mulai mendengar. Ketika Anda mulai mendengar, Anda akan menemukan insight atau wawasan baru yang bisa memperkaya pesan Anda. Terima kasih. Baik, kalau dari saya, terapkan prinsip think before you speak, listen before you think. Ini merubah monolog menjadi dialog bermakna, bahkan dalam settingan public speaking. Luar biasa sekali untuk pesan dan tips dari keempat narasumber kita yang sudah ahli di bidangnya. Terima kasih kepada pemirsa setia bicara publik dan narasumber. Sampai jumpa kembali minggu depan dengan topik menarik lainnya. Saya Denis Dan saya Riana. Sampai jumpa.